Setelah jadi Kiko, kebangkitan Gojo seakan jadi mimpi sebagian fans Jujutsu Kaisen. Teori demi teori dibuat demi meyakinkan kalau Gojo bakal kembali. Dan di chapter sebelumnya, momen penantian itu pun akhirnya tiba. Di akhir chapter lalu, kita diperlihatkan munculnya sosok dengan wajah yang amat menyerupai Gojo. Saat itulah, berbagai teori kembali muncul soal siapa identitas sosok itu. Dari yang menyebut itu betulan Gojo, halusinasi Sukuna sampai teknik Takaba. Dan di chapter terbaru inilah, kita bakal tahu jawabannya. Tapi satu yang pasti, hasilnya mungkin bakal bikin fans Gojo kecewa. Jadi gimana jalan ceritanya? Langsung aja kita bahas chapter 261. Chapter dibuka dengan mundur sedikit ke saat Yuji menusukkan tangannya ke dada Sukuna. Di situ, Yuji berniat menghancurkan jantung Sukuna dengan teknik tebasan cliff. Sembari mengingat wajah Choso, Yuji terlihat mengamuk dan sangat ingin menghabisi lawan di depannya. Tapi sebelum Yuji berhasil, Sukuna telah bersiap memakai perluasan domain. Tapi disinilah Sukuna melihat sosok lain datang yang amat membuatnya terkejut. Dan begitu wajahnya ditunjukkan, kita bisa melihat kalau dia adalah Gojo Satoru. Tapi begitu rambutnya tergibas, kita juga melihat adanya jahitan di dahinya. Sebuah jahitan horizontal yang menandakan kalau tubuh Gojo telah diambil alih dengan teknik Kenjaku. Jadi apakah dia adalah Kenjaku? Di saat yang lain kebingungan, Sukuna langsung sadar akan siapa sosok yang ada di dalam tubuh Gojo. Sembari tertawa, Sukuna langsung menyingkirkan Yuji dan menyambut sosok itu. Sukuna bilang kalau dia minta maaf karena telah meremehkannya. Sukuna menyebut kalau dia nggak menyangka kalau sosok itu sanggup melakukan hal sejauh ini. Disinilah Sukuna memanggil nama Yuta Okotsu. Artinya di sini Yuta telah mengambil alih tubuh Gojo setelah mengkopi teknik Kenjaku. Disinilah kita pun mendapat flashback yang menceritakan latar belakang rencana gila ini. Awalnya, begitu Yuta mengusulkan ide ini, Maki langsung menolak. Tapi Hakari menyebut kalau ada satu kondisi yang mungkin akan memaksa mereka mengambil langkah ekstrim, yaitu saat dimana semua penyihir telah kalah dan gak ada cara lain lagi. Saat itulah Yuta bebas mencoba apa aja. Jadi rencananya adalah kalau Gojo kalah, Yuta akan biarkan Rika memakan tubuh Kenjaku. Dengan begitu, dia bisa mengkopi teknik berpindah tubuh miliknya. Dan dengan teknik itulah, Yuta pun akan memindahkan otaknya ke tubuh Gojo dan bertarung dengannya. Sebuah rencana yang mungkin akan meningkatkan peluang buat menang, tapi jelas bakal membahayakan Yuta juga. Karena itulah, Kusakabe bertanya, gimana kalau Yuta cukup mengkopi teknik Limitless Gojo? Tapi Shoko menjawab kalau teknik itu nggak bisa dipakai dengan efektif tanpa mata Six Eyes. Terlebih, karena Six Eyes adalah atribut dari tubuh Gojo dan bukan sebuah teknik, Yuta juga nggak bisa sekalian mengkopinya. Jadi, agar Yuta tetap bisa memakai Limitless dan Six Eyes, mengambil alih tubuh Gojo adalah satu-satunya cara. Nah, Yuta sendiri hanya bisa memakai teknik kopiannya saat Rika muncul dengan durasi 5 menit. Dari sinilah, Maki bertanya apa yang terjadi pada Yuta setelah dia berpindah tubuh dan durasi tekniknya habis. Yuta menjawab nggak tahu, tapi Mei menyebut kalau ada beberapa kemungkinan. Pertama, kalau teknik Kenjaku adalah tipe yang perlu diaktifkan secara terus-menerus, maka setelah 5 menit, Yuta bakal kewalahan buat mengendalikan tubuh dan jiwa Gojo dan bisa aja berakhir mati. Kedua, kalau teknik Kenjaku adalah tipe yang hanya perlu diaktifkan di rentang waktu tertentu, maka Yuta nggak akan langsung mati. Tapi tetap aja, semakin lama dia di tubuh Gojo, semakin dia nggak akan bisa mengendalikannya dan berakhir kematian. Ketiga, kalau teknik Kenjaku adalah tipe yang hanya perlu diaktifkan sekali, setelah 5 menit, Yuta tetap akan bisa memakai tubuh Gojo dan Limitless-nya. Hanya aja, ada kemungkinan kalau setelah berpindah tubuh, teknik Yuta dan kopiannya juga akan terhapus. Dan kalau itu terjadi, Yuta nggak akan bisa berpindah tubuh lagi dan dipaksa hidup dengan tubuh Gojo selamanya. Mendengar segala resiko itu, Yuta tetap bersikeras dan menyebut kalau rencana ini memanglah hanya pilihan terakhir. Apalagi, Yuta juga masih punya perluasan domain di mana dia bisa memakai semua teknik yang dia copy
tanpa memanggil Rika. Jadi rencananya, Yuta bakal tetap melawan Sukuna dengan perluasan domainnya dulu. Barulah kalau itu nggak berhasil, dia akan mengambil alih tubuh Gojo. Di titik ini, para penyihir masih ragu dengan rencana Yuta itu. Tapi dia tetap ngotot dan bilang kalau ini adalah rencana yang valid dan harus digunakan. Sama akhirnya, Kusakabe menyebut kalau rencana ini terlalu nggak manusiawi. Yang dimaksud adalah tindakan Yuta buat berpindah tubuh dan memakai jasad orang lain buat bertarung. Dan mendengar jawaban ini, Yuta pun makin dibuat emosi. Dia bilang apa gunanya mempertimbangkan sisi manusiawi. Karena apa yang mereka lawan saat ini adalah penyihir terkuat sepanjang sejarah Ryomen Sukuna. Jadi selama bisa menang, gak masalah kalau harus membuang sisi manusiawi mereka. Yuta pun bertanya apa mereka takut buat berubah menjadi monster. Tapi Maki menjawab kalau mereka hanya khawatir padanya. Dan dari sinilah Yuta balik bertanya gimana dengan Gojo. Apa mereka juga gak khawatir dengan Gojo dan menganggapnya penting? Karena Gojo lah yang bakal jadi ujung tombak di pertarungan nanti. Di perang melawan Sukuna, Gojo lah yang seakan dipaksa buat menjadi monster sendirian. Karena itulah, kalau Gojo kalah nanti, seseorang juga harus gantian menjadi monsternya. Jadi kalau nggak ada orang lain yang mau, Yuta bertegas kalau dirinya lah yang akan menjadi monster tersebut. Disinilah kita bisa melihat betapa kuatnya tekad Yuta dan gimana sifat mengorbankan dirinya masih terpancar dengan jelas. Adegan pun beralih di mana Yuta dan anak kelas 2 lain berjalan dengan Gojo. Dari lokasinya, ini adalah lorong yang menuju tempat para petinggi berada. Jadi ini adalah adegan sebelum para petinggi dibantai. Dan disinilah kita bakal tahu lebih jelas siapa dalang dibalik pembantaian itu. Tapi sebelum kita ke sana, kita diperlihatkan diskusi antara Yuta dan Gojo. Jadi, Yuta memberitahu akan rencananya pada Gojo. Tapi Gojo kelihatan gak masalah. Gojo menegaskan kalau dia gak berniat buat mati. Dan kalaupun itu terjadi, dia gak peduli apa yang terjadi pada jasadnya. Hanya aja, Gojo ngerasa agak kesal karena Shoko sama sekali gak menentang ide Yuta itu. Padahal kalau itu terwujud, Shoko bakal melihat gimana dua jasad teman dekatnya diambil alih oleh orang lain dan dijadikan sebagai senjata. Tapi Shoko kelihatan gak masalah dengan fakta itu. Tapi ini juga bisa diartikan sebagai Shoko yang percaya kalau Gojo bakal menang. Setelahnya, Yuta pun bertanya akan leluhurnya pada Gojo. Sebelumnya, Gojo pernah bilang kalau Yuta adalah keturunan Sugawara. Tapi saat bertarung dengan Uro, Yuta disebut kalau dia berasal dari Fujiwara. Padahal kedua klan ini saling bermusuhan di masa lampau. Gojo pun menjawab kalau Yuta memanglah berasal dari Sugawara karena dia dan Gojo adalah saudara jauh. Tapi Gojo juga nggak menutup kemungkinan kalau baik dia dan Uro sama-sama benar. Artinya bisa aja Yuta memanglah keturunan dari seorang Fujiwara dan Sugawara. Dan kalau ini benar, gak mengherankan kalau potensinya sebagai penyihir begitu besar. Dari sinilah Gojo pun bilang kalau ada kemungkinan kalau darah Yuta lebih terberkati dari Gojo. Karena itulah Gojo menyuruh Yuta buat gak bertindak bodoh dan melakukan misinya setengah-setengah. Yang dimaksud adalah kalaupun Yuta berniat mengambil alih tubuhnya, dia harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan memberikan segalanya. Dan pertama-tama, Gojo meringatkan Yuta buat lebih berhati-hati dalam memakai energi kutukannya. Setelah sampai di depan pintu di mana para petinggi berada, Gojo pun menyuruh para anak kelas 2 buat pergi. Gojo bilang kalau dia gak ingin mereka melihat sisi kejamnya. Ya, di sini kita ditegaskan kalau Gojo lah yang akan menghabisi para petinggi. Gojo juga bilang kalau dia merasa kalau aksinya ini gak terpuji. Tapi ini dibutuhkan buat menciptakan dunia Jujutsu yang lebih baik. Karena kalau dia kalah melawan Sukuna dan para petinggi juga terbunuh, Gaku Kanji lah yang akan berada di puncak komando Jujutsu. Dan kalau itu terjadi, segala kekacauan yang terjadi pasca Shibuya nggak akan terjadi lagi. Karena dia yakin Gaku Kanji bakal jadi pemimpin yang lebih bijak. Akhirnya sebelum Gojo masuk, Yuta pun mengucap sebuah pesan. Dia bilang ke Gojo buat jangan menjadi monster sendirian. Yang dimaksud adalah dia nggak ingin Gojo memikul beban sendirian dan buang sisi kemanusiaannya. Tapi dalam hati, Gojo bilang kalau itu mustahil. Karena semenjak dirinya ditinggal oleh Geto, Gojo udah bertekad buat menyusulnya.
Artinya, Gojo juga rela buat mengorbankan segalanya. Setelahnya, kita pun melompat ke adegan setelah Yuta tertebas oleh Sukuna. Di ruangan medis di mana Shoko, Arata, dan Amai berada, tubuh Yuta yang telah terbelah terbaring dengan bersimbah darah. Disinilah operasi pemindah otak Yuta ke tubuh Gojo akan dilakukan. Jadi awalnya, setelah tubuh Yuta tertebas oleh Sukuna, Arata langsung menghentikan lukanya. Tapi itu aja nggak cukup buat menyelamatkan Yuta. Jadi saat ini, tubuh Yuta udah nggak bisa diselamatkan meski dengan teknik pembaliknya. Meski begitu, berkat punya Rika, Yuta masih sanggup mempertahankan kesadarannya. Tapi dia menyebut kalau ini juga nggak akan bertahan lama. Karena itulah, Yuta bilang ke Shoko mereka harus mengeksekusi rencananya. Shoko pun bilang kalau dia telah selesai menjahit jasad Gojo. Jadi setelah Yuta berpindah tubuh, dia harus langsung memakai teknik pembaliknya secara maksimal. Dengan begitulah, tubuh Gojo bisa kembali pulih dan siap digunakan. Shoko juga bilang kalau Amai akan bantu Yuta. Jadi ternyata, Amai punya teknik di mana dia sanggup meningkatkan kadar gula di tubuhnya dan mengeluarkannya. Dengan teknik itulah, Amai juga bisa mengirim pasokan gula ke otak sang target. Dan karena sebuah teknik dikendalikan lewat otak, ini pun bakal berguna buat Yuta saat dia memakai teknik pembaliknya nanti. Yuta pun mengaktifkan teknik yang dia copy dari Kenjaku dengan tangan kanannya. Karena setelah dilepas oleh Sukuna, tangan kiri Yuta di mana ada cincin dari Rika telah terpotong. Inilah kenapa di sini dia minta maaf ke Rika karena harus memanggilnya lewat tangan kanan. Itulah flashback yang menceritakan dari awal rencana Yuta diusulkan sampai akhirnya dieksekusi. Disinilah kita kembali ke medan perang. Dan begitu Sukuna dan Yuta dengan tubuh Gojo berhadapan, keduanya langsung memakai perluasan domain. Akhirnya terjadilah kembali sebuah adu perluasan domain antara Malevolent Shrine dan Unlimited Void. Tapi yang menarik di sini, narator menyebut kalau dengan tubuh Gojo, sebuah cara buat mengcounter perluasan domain tanpa barrier Sukuna telah ditemukan. Jadi di sini, Yuta lah yang akan menjadi penakluk domain super mematikan Sukuna. Itu dia chapter 261 Jujutsu Kaisen. Di chapter ini, kita berfokus ke Yuta dan gimana dia seakan membuang sisi kemanusiaannya. Jadi awalnya, ide mengambil alih tubuh Gojo emang terdengar menjanjikan, apalagi kalau bisa memakai tekniknya. Karena itulah sebelumnya, emang udah banyak teori yang menyinggung soal kemungkinan ini. Hanya aja, rencana ini emang terdengar nggak manusiawi. Aksi mengambil alih jasad orang yang udah meninggal dan memakainya buat bertarung terdengar nggak menghormati jasad tersebut. Jadi nggak heran kalau aksi ini seakan jadi hal yang hanya dilakukan oleh orang yang udah membuang kemanusiaannya. Dan di chapter inilah kita melihat gimana Yuta telah membulatkan tekadnya buat melakukan hal itu. Nah sebelumnya, saat Hakari baru mulai bertarung dengan Uraome, kita sempat diberi clue soal pembahasan kemanusiaan ini. Uraome menyebut kalau kebanyakan penyihir saat ini nggak mau membuang sisi kemanusiaannya buat menghancurkan lawan-lawannya. Jadi mereka cenderung menahan diri. Dan saat itu, Hakari pun menyebut nama Yuta. Jadi adegan itu sebenarnya adalah clue soal gimana Yuta akan menjadi sosok yang buang kemanusiaannya seperti yang dibahas oleh Uraome. Dan seperti yang disebut Hakari juga, Yuta adalah sosok yang bakal selalu menempati perkataannya. Jadi di situ, Hakari udah tahu kalau Yuta bakal mengeksekusi rencana terakhirnya dan mengambil alih tubuh Gojo. Gak hanya di arc ini, foreshadowing soal Yuta membuang kemanusiaannya juga bisa ditemui saat dia melawan Uro dan Ryu. Di arc Cooling Game, Ryu sempat menyebut kalau Yuta terlalu lembut karena nggak menghabisi nyawa lawannya. Karena itulah, Uro juga bilang kalau dengan sifatnya, suatu saat Yuta akan menghadapi batasannya. Karena bagi seorang penyihir dan roh kutukan, demi menjadi lebih dari sekedar kuat, mereka perlu punya keegoisan sejati dan buang yang lainnya. Dengan begitulah, mereka bisa menjadi sosok pembawa bencana alam sejati seperti Ryomen Sukuna. Jadi di situ, kita seakan mendapat penjelasan kalau Yuta ingin menjadi lebih kuat, dia harus membuang segalanya termasuk sisi kemanusiaannya. Dan dengan mempertegas sisi keegoisannya itulah, Yuta sanggup mengambil langkah buat menjadi monster, yaitu dengan mengambil alih jasad Gojo.
Terus, aksi Yuta ini juga membuktikan kalau penilaian Kenjaku salah. Sebelumnya, saat menangkap Gojo dengan Prison Realm, dia pernah bilang kalau Yuta nggak akan bisa jadi the next Gojo Satoru. Dan faktanya, Yuta kini sanggup membuang kemanusiaannya demi menjadi monster yang serupa. Dan bicara soal Kenjaku, Satoru ini juga makin mengkonfirmasi kalau nasibnya mungkin emang telah berakhir. Karena ternyata, setelah kepalanya ditusuk oleh pedang Yuta, dia juga dimakan oleh Rika. Dari situlah, Yuta bisa mengkopi teknik berpindah tubuhnya. Mungkin ini juga lah yang jadi penyebab akhir Kenjaku nggak diperlihatkan. Nah, dengan datangnya Yuta di tubuh Gojo, kengerian domain Sukuna pun kini bisa dilawan. Bakal sehebat apa Yuta dalam memakai teknik dan domain Gojo? Dan apa yang terjadi setelah durasi 5 menit Yuta itu berakhir? Faktor-faktor inilah yang bakal jadi krusial di pertarungan ke depan ini. Oke, segini aja pembahasan Jujutsu Kaisen dari Reko Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.